Oh iya, ada berita yang ternyata bikin bangga. Indonesia akan jadi negara yang pertama ngenain bea materai ke belanja online. Sobat Pratama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita-berita terkini seputar perpajakan dibahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Berita pertama, pajak karbon gagal diterapkan lagi. Aktivis lingkungan batal seneng nih karena penundaan pajak karbon di Indonesia. Gue bacain beritanya ya. Jadi pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon atau carbon tax yang rencananya akan berlangsung pada 1 Juli 2022 dari yang seharusnya 1 April 2022. Pemerintah masih melihat faktor ketidakpastian global dan menunggu kesiapan pelaku industri. Udah 2 kali ditunda nih, ya nggak apa-apa. Kan kalau nggak bisa sekarang, bisa besoknya lagi. Lanjut ya beritanya. Pemerintah memutuskan untuk mencari waktu yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global dalam menerapkan pajak karbon. Di saat yang bersamaan, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap menyusun regulasinya. Wait, ada yang menarik lagi nih. Cegah inflasi, pajak karbon ditunda. Waduh, emang sampai segitunya ya? Coba kita cek beritanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sebetulnya tidak ada kendala dalam proses penyusunan aturan pajak karbon tersebut. Namun penundaan dikarenakan pemerintah masih menimbang dan menunggu momentum yang tepat. Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci lebih lanjut waktu pasti penerapan dari pajak karbon tersebut. Pertimbangan yang dimaksud pemerintah adalah efek yang ditimbulkan dari penerapan pajak karbon tersebut ke bidang ekonomi, sosial maupun politik. Maka pemerintah, sebut Menkeu, masih meneliti lebih lanjut terkait efek penerapan pajak karbon. Ia mengambil contoh dari efek ekonomi global yang menyebabkan terjadinya lonjakan inflasi. Lonjakan tersebut bisa berisiko terhadap perekonomian domestik. Oh, ternyata masih diteliti efeknya ke perekonomian. Sebenarnya isu green economy ini udah lawas banget, alias solasir men. Dan juga Indonesia ini termasuk negara yang lumayan lambat buat tergerak untuk nerapin kebijakan pengendalian terkait kerusakan lingkungan. Apalagi sekarang udah ngetren banget bahasa SDGs. Apaan tuh? Nah, SDGs adalah Sustainable Development Goals. Keren kan? Penerapan kebijakan pajak karbon ini bukan asal-asalan bro. Karena sebelum kebijakan pajak karbon resmi diundangkan di Undang-Undang HPP, sebenarnya pemerintah udah banyak ngelakuin kajian-kajian terkait strategi implementasi NDC dari tahun 2015. NDC? Iya, NDC. Itu loh, Nationally Determined Contribution. Yaitu dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Dokumen ini memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change atau disingkat UNFCCC. Artinya pemerintah harus bertekad untuk mengurangi emisi demi ketahanan iklim. Nah, di sini pemerintah butuh biaya pastinya. Nah, biayanya dari hasil penerapan pajak karbon. Harapannya pemerintah harus hati-hati dalam mengalokasikan dana untuk menekan emisi demi perbaikan lingkungan. Woi, jangan sering-sering napas lur. Napas lu karbon semua. Tapi ya namanya juga pemerintah, pasti lebih banyak pertimbangannya. Nggak segampang itu juga nerapin kebijakan. Gue harap sih ini terakhir kali ditunda ya. Udah ngap juga nih bumi. Dan gue harap juga ini jadi berita terakhir terkait pajak karbon. Pada bosen kan? Iya. Ntar keburu ada model yang kayak pandemi COVID lagi, ditunda lagi deh. Iya. Berita selanjutnya. Pernah dengar nggak kalau DJP bakal mengut bea materai dari transaksi online? Coba nih kita lihat infografis di Instagram DJP. Apa bener belanja online bakal kena materai? Jadi, wacana DJP untuk mengenakan bea materai atas transaksi jual beli daring masih dalam tahap pembahasan. Hingga saat ini, pihak DJP masih terus mengadakan dialog dengan pihak loka pasar dan pelaku perdagangan daring untuk pengenaan bea materai atas transaksi penjualan di pasar daring. Wih, baru tahu gue kalau marketplace itu bahasa Indonesianya loka pasar. Jadi, kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, yang dikenain materai di sini sebenarnya bukan belanja online-nya, tapi dokumen berupa terms and condition. Apa tuh bang? Nah, jadi terms and condition itu adalah syarat dan ketentuan. Yang biasa lu iyain aja, dibaca juga enggak. Ya. Nah,
Syarat dan ketentuan ini dianggap sebagai dokumen elektronik, makanya terutang bea materai. Tapi wacana ini juga terancam gagal. Kaput kata orang Jerman mah. Yuk kita baca beritanya. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, Pinkan Audrin, menilai rencana pemerintah untuk menerapkan bea materai untuk terms and condition yang ada di berbagai platform digital dapat mengganggu ekosistem ekonomi digital di Indonesia yang masih berkembang. Gimana pendapatnya, Lur? Pada suka belanja di Loka Pasar kan? Iya, Loka Pasar. Biasa aja. Nah, ini keren. Ini baru audiensnya. Pajak biasa aja. Belanja di Loka Pasar kan tujuannya biar hemat segala-gala. Kita yang beli jadi hemat ongkos, nggak bayar parkir, nggak bayar bensin, nggak kena macet, bla bla bla. Nah, kalau dibebanin bea materai, emang pedagangnya mau bayarin bea materainya? Ujung-ujungnya kita juga sebagai pembeli yang bayar ya. Padahal ekonomi digital kita ini lagi in banget. Apalagi momentumnya pas kayak pandemi kemarin. Lanjut yuk baca beritanya. Di sisi lain, pengamat UMKM Universitas Indonesia Nining Indrayono juga turut menjelaskan dampak positif dan negatif dari pengenaan bea materai. Yang pertama, menambah biaya transaksi yang bisa menimpa beban lebih berat ke konsumen atau ke produsen atau dua-duanya, ujarnya. Dari sisi penerimaan, aturan tersebut akan menambah pemasukan negara. Kendati demikian, dampak positif dan negatif ini perlu dihitung dulu untuk bisa mengetahui secara keseluruhan apakah hasilnya akan positif atau negatif. Nah ini kenapa mesti dikaji lagi. Ntar udah capek-capek nerapin kebijakan tapi malah bikin ekonomi digital kita mati. Oh iya, ada berita yang ternyata bikin bangga. Indonesia akan jadi negara yang pertama ngenain bea materai ke belanja online. Bangga banget gua. Lu gimana, Lur? Bangga nggak, Lur? Biasa aja. Berita terakhir. Produksi rokok KLM melonjak sejak DJP revisi tarif cukai. By the way, kalau karbon dikenain pajak karena isu lingkungan, rokok juga dikenain pajak karena isu kesehatan dong. Pada setuju nggak, Lur, kalau cukai rokok naik terus? Kagak lah. Kok nggak setuju lu? Pada ngerokok semua lu ya? Iya dong. Oke, kita baca beritanya ya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah layer tarif cukai hasil tembakau atau CHT jenis KLM atau kelembak menyan. Arti menambah layer tarif cukai di sini, pemerintah merevisi tarif cukai rokok menjadi bertingkat sesuai dengan jenis rokoknya. Pada tahu rokok kelembak menyan nggak sih, Lur? Tahu. Gile bener, menyan dibakar lu isep juga. Jadi harga rokok jenis ini relatif murah dan terjangkau untuk kalangan bawah. Nah, kondisi penjualan rokok ini memang udah stagnan dan cenderung menurun. Karena hanya orang-orang yang sudah tua dan sepuh saja yang mengonsumsi rokok ini. Otomatis makin kesini penjualannya terus menurun dan biasanya hanya pabrik kecil aja yang masih memproduksi. Jadi, pemerintah bikin kebijakan yaitu menurunkan tarif cukai hasil tembakau khusus untuk rokok jenis kelembak menyan ini. Gue lanjutin ya baca beritanya. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Herianto mengatakan kebijakan ini ditetapkan untuk melindungi pabrik kecil rokok. Sebab selama ini mereka yang memproduksi cukai jenis KLM. Nah, ini dia nih. Ada tujuan di balik kompensasi pemerintah. Lagi-lagi motifnya motif ekonomi, bukan motif batik. Ya, pemerintah bermaksud menaikkan skala ekonomi produksi kelembak menyan pada pabrik kecil. Gue lanjut lagi ya baca beritanya. Namun, karena tarif yang diberlakukan tunggal dan tanpa batasan berapapun produksinya, maka ada perusahaan besar yang masuk. Lalu perusahaan ini mengambil peluang untuk memproduksi rokok jenis KLM atau kelembak menyan. Nah ini nih, karena tadinya tarifnya tunggal, otomatis produsen rokok gede diuntungin dong. Lah, produksinya banyak atau dikit kan tarif cukainya sama aja. Kasian dong yang produksinya kecil. Kuks, gue bilangin produsen rokok dong. Gue lanjutin ya baca beritanya. Jadi kan awalnya tarif tunggal, mau produksi satu atau tak terhingga, tarifnya sama. Makanya, biar fair atau adil, sekarang disesuaikan tarif berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksinya. Ujarnya kepada cnnindonesia.com. Tarif terbaru cukai jenis kelembak menyan atau KLM ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret,
cerutu, rokok daun atau kelobot, dan tembakau iris. Dalam Belayit ini, tarif KLM atau Lembak Menyan dibagi menjadi dua golongan. Golongan 1 untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari 4 juta batang rokok, dan KLM golongan 2 untuk perusahaan yang memproduksi tidak lebih dari 4 juta batang rokok. Nah, gitu kan lumayan. Gampangnya sih DJP bilang gini, lo produksi lebih banyak, ya gue kenain lebih banyak dong. Lo produksi dikit, ya bayar pajaknya dikit aja. Sekian berita pajak biasa aja. Lumayan berat ya berita pajak kali ini. Tapi gimana, udah cukup biasa dan gitu-gitu aja kan? Sampai jumpa di pajak biasa aja berikutnya. Yeah.